Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kopi Teras. Oke, jadi di video ini, di Kopi Teras kali ini gue ingin ngomongin tentang cerita kegagalan gue yang paling sangat mendalam, guys. So, buat temen-temen mungkin yang sudah ngikutin gue atau subscribe udah lama, mungkin tahu beberapa history gue pernah di PT mana aja dan berapa tahun di mana. Itu sering banget gue share di YouTube ini. Tapi untuk kegagalan gue jarang banget gue share, hanya beberapa. Tapi di video kali ini khusus buat kalian, gue ingin share. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat kalian tuh bisa mencerna sesuatu yang menyakitkan atau tidak mengenakan dalam diri kalian dari peristiwa gue ini gitu loh. Jadi kalian nggak pernah membayangkan hal-hal yang mungkin enak-enak mulu gitu. Manusia itu wajar gagal, kecewa, frustasi atau putus asa tuh wajar banget sebagai halnya manusia. Begitupun juga dengan gua saat itu ya. Jadi di tahun 2000 berapa waktu itu? 2020 di mana Covid itu melanda, gue juga pernah ngerasain yang namanya kecewa, frustasi, bahkan putus asa juga pernah gue alamin saat itu ya kan. Dimana saat itu memang benar-benar kondisinya lagi pandemi, dimana segala sesuatunya susah, PHK di mana-mana, dan gue termasuk orang yang kena PHK saat itu. Sebenarnya pada saat itu emang Allah tuh masih baik banget sama gue ya. Jadi di saat banyak orang yang lontang-lantung nyari kerjaan, kesusahan dapat kerja, gue termasuk orang yang Allah mudahkan dapat kerjaan saat itu. Dimana dari PT MMKI atau Mitsubishi Motor Company Indonesia, gue di habis kontrak karena emang kondisinya saat itu COVID. Kita 3 bulan produksi, gue masih dimudahkan sama Allah. Di bulan Septembernya gue udah bisa gabung di PT Wings yang ada di kawasan Kosambi di Kerawang ya. Ya walaupun emang secara salary emang bener-bener jauh banget dari Mitsubishi, tapi ya sebenarnya di situ harusnya bisa gue syukurin. Tetapi emang logikanya manusia, sifat manusia itu berperan dalam diri manusia, dan gue nggak nyaman di situ karena emang gaji sedikit, and then gue harus magang di mana gue punya pengalaman dan skill yang lumayan mumpuni di bidang forklift saat itu, tapi gue dipaksa harus magang karena suatu keadaan gue butuh duit dan butuh kerjaan, gue ambil. Tapi gue sambil nyari-nyari saat itu karena gue nggak mau dalam situasi yang seperti ini mulu gitu kan. Gue nyari lokal sana sini sampai lah suatu ketika sebenarnya gue udah tahu info ini, cuman ya emang gue juga udah pernah daftar juga di situ, tapi waktu itu ya nggak terlalu berharap sih ya, tapi emang aktualnya gagal juga. Jadi kegagalan dalam diri gue yang paling bener-bener mengenes apa ya, bener-bener down banget saat itu, yaitu ditolak di Hyundai. Kita belum tahu ya, PT Hyundai Motor and then Hyundai Glovis. Di dua PT ini sebenarnya satu PT, cuman ada dua bendera gitu. Koreksi kalau gue salah ya teman-teman yang Hyundai. Ini Hyundai Motor itu perakitannya. So buat Hyundai Glovisnya itu untuk bagian logistiknya, supply parts segala macam. Begitu juga dengan pengiriman dan receiving itu masuknya ke Hyundai Glovis. Dan gue dua-duanya sudah pernah daftar dan dua-duanya pun gue termasuk orang yang ditolak. Singkat cerita waktu itu di tahun 2019, seingat gue 2019-20 gitu, gue lupa, di bulan Mei atau Februarian, gue dapat share link Google Form dari Hyundai Motor dari teman gue isi. Saat itu gue lagi work from home dari Mitsubishi. Gue dikasih link itu, gue coba daftar, gue isi, dan gue dipanggil. Tapi sayangnya saat itu panggilannya memang untuk bagian operator produksi buat assembling. Sedangkan di mana pengalaman gue sendiri itu lebih banyak ke logistik atau material handling di Toyota, and then di Mitsubishi, jadi 5 tahun pengalaman. Tapi ya karena gue dapat panggilan dari pihak Hyundai dan gue pun ditelepon saat itu ya sama Pak Rida, seingat Pak Rida, ya udah gue senang banget kan, perusahaannya belum jadi, pabriknya gede banget dan ini terkenal banget ya kan, apalagi buat teman-teman yang suka K-pop, yang suka K-drama, itu tahu banget ya, yang drakor-drakor pasti tahu banget ini mobil di tahun 2020 awal tuh pabrik ini belum berdiri guys, dan gue udah dapat panggil di situ. So gue datangin lah ya, datengin tempat itu, tepatnya di Ruko Cosmos, ingat gue dekat sama Sheldon Jaya juga. Gue ikut tes itu, tesnya ada Pauli, bahkan Paulinya pun gue nyampe 2 lembar, gue masih ingat banget Paulinya 2 lembar. Terus ada tes gambar orang, gambar pohon, terus warteg tes juga ada di situ. Dan ada TU5 dan seingat gue ada CVIT saat itu.
Terus habis itu ada tes kayak semacam tes fisik gitu, dia narik, gue lupa nama alatnya tapi kayak gitu segala macam. Dia di tes awal itu di seleksi, yang gagal langsung pulang, yang lolos langsung lanjut ke tes fisik yang narik gitu tadi. Gue termasuk orang yang lolos itu dan gue berkas, dan sampai sekarang belum ada kabar saat itu ya. Itu suatu, udah, gue waktu itu inget banget ada berapa puluh orang tuh saling menunggu kepastian, saling berharap, ternyata endingnya nggak ada kabar. Karena memang saat itu dari pihak HRD Hyundai bilang jika 2 minggu nggak ada kabar berarti kalian gagal. Ya udah, gue mikir udah gagal aja. So waktu berlalu, dan gue lanjut, setelah itu gue habis kontrak di Mitsubishi, gue lanjut ke PT Wings itu sendiri di Multi Indo Mandiri di Kosambi. Berapa lama gue lupa. Tapi hasrat gue pengen ke Hyundai masih ada tuh. Gue cari-cari info lagi tentang Hyundai. Nah disitulah gue ketemu di LinkedIn Hyundai Glovis. Entahlah apa, gue nggak tahu. Tapi gue daftar Hyundai Glovis. Waktu itu nama HRD-nya masih Bu Heidi. Bu Heidi, gue daftar di dia. Gue japri ke dia, gue kirim CV ke dia, dan gue dipanggil langsung untuk interview. Dan kalau nggak salah gue tuh angkatan ketiga atau 2 yang interview di Hyundai Glovis saat itu. Itu waktu itu masih numpang kantornya, warehouse-nya masih numpang di deket sama TTLC atau apa, gue lupa di dari situ deh, GIC pinggiran tuh. Gue tadi di situ sama asmennya langsung, dan kodarullah kebetulan asmennya itu teman foreman gue. Interview lah gue di situ, karena UX lebih spesifik ke logistik, ya udah gue sangat menguasai hal itu ya kan. Panjang lebar ngobrol segala macam, pertanyaan ini punya itu, sampai akhirnya di satu titik itu cocok sama gue tuh guys. Nah sampai di akhir interview berjalan lancar nih, dia nanya gue jawab, karena gue emang basicnya di logistik, gue tahu cara supply yang baik, gue tahu cara penyimpanan yang baik. Dan di akhir gue suruh tanya, ada yang ingin tanyakan Mas Agus? Gue tanya tuh, gue tanya seperti apa yang dicari oleh Hyundai Glovis ini sendiri, atau bapak cari gitu kan, untuk mengisi kosongan ini. Dia langsung bilang kayak gini, yang saya cari tuh yang kayak Mas Agus. Di situ gue langsung berasa gue pasti lolos. Karena saat itu ya memang ketika kita waiting, menunggu manggil interview itu, emang beberapa yang menunggu tuh kebanyakan, ya mohon maaf ya, pengalaman bener ya receh lah, kecil lah, dari Epson, dan mungkin dari PT apa gue lupa. Ini itu yang paling berbobot itu gue saat itu, karena gue punya pengalaman dan basic di PT yang gede, yaitu di Toyota dan Mitsubishi, di mana bagiannya juga logistik pula guys. Tapi ya ternyata gagal. Karena gue saking penasarannya itu, gue nanya lah sama teman gue yang di sono, yang udah jadi leader saat itu. Cuman waktu itu belum jadi leader, waktu itu masih senior operator. Gue tanya, dan dia jawab ya karena ternyata di CV gue tertulis gue pengalaman organisasi anggota SPSI Toyota Mitsubishi 5 tahun. Di situ yang membuat manajemen sana tidak cocok dengan gue. Dan itu gue bener-bener terpukul. Kenapa gue bener terpukul? Karena yang lolos itu yang bekas Epson. Lu bisa dibayang gak sih? Gue datang ke sono dengan skill yang mumpuni, dengan segala kelayakan. Ternyata yang diterima itu ya bisa dibilang dengan pengalaman yang sangat receh lah. Padahal jika gue diterima di situ, ya insya Allah gue masih di training lah. Paling 1-2 jam dikasih tahu ini nih lancar, gue jalanin semua. Tapi ternyata diterima yang experience-nya bisa bilang begitulah. Kecewa, jelas kecewa banget gue. Nyampe gue bertanya pada gue, kenapa gue gagal gitu? Kenapa sih bukan gue yang dipilih gitu? Kenapa cuma gara-gara seperti itu dipermasalahkan gitu kan? Padahal masih bisa dibicarakan. Karena hampir semua kandidat interview ketika gue jawab sama mereka semua ditanya tentang serikat. Semua teman-temannya di interview di Hyundai Glovis saat itu semua ditanya tentang apa sih pendapat kalian tentang serikat kerja. Tetapi gue nggak ditanya. Ya jelas gue nggak ditanya karena di CV gue udah tulis bahwa pengalaman organisasi gue itu anggota SPSI Toyota 3 tahun dan anggota SPSI Mitsubishi Motor Kerama Indonesia 2 tahun. Jadi gue ditolak gara-gara itu men, saat itu ya. Dan gue kecewa banget, serius, karena emang gue udah berharap penuh saat itu kan. Dan waktu itu juga yang interview gue, si asmennya itu bilang, oh iya gue kenal kok sama foreman lu, namanya Pak ini kan, yang begini kan. Nanti gue tanya sama beliau dia tentang lu, dan itu bahasanya gak lu gue men.
tapi gue udah sayang waktu itu ya. Ternyata gue gagal, kecewa banget, sempet frustasi, gue hampir nyerah saja tuh ya. Sampai akhirnya gue pulang kampung, gue gak nyaman dengan kondisi Wings saat itu ya, dengan gaji yang sangat kecil, jadi gue terpaksa untuk resign. Dan ada beberapa alasan juga yang memaksa gue harus resign. Dan gue berkarir di kampung, gue berkarir di Hamana Works saat itu. Tapi rasa kepo gue, rasa penasaran gue tentang Hyundai itu masih ada. Ibarat kata orang main judi nih ya, main slot atau apa, udah kalah, pengen lagi, itu kan ada rasa penasaran itu kan ada. Nah gue termasuk di situ, tapi gue judi nih, jangan salah tafsir dulu. Ini pengibaratkan aja biar teman-teman tahu. Kayak orang makan sambal pesan ya, dia pengen nyoba sambal lagi. Begitu juga, dan gue udah gagal di Hyundai Motor, gagal di Hyundai Glovisnya, pengen lagi gue pengen daftar lagi dengan gue pengen koreksi nih kesalahan gue di sini. Gue pengen hapus nih tulisan pengalaman organisasi gue. Ternyata sampai detik ini belum pernah dipanggil lagi di Hyundai Glovis ya. Tetapi di Hyundai Motor gue sempat dipanggil lagi saat itu. Saat itu Pak Rido atau Pak Rida, saya ingat gue ya, Pak Rida itu posting loker di LinkedIn atau LinkedIn profil dia lagi nyuruh produksi untuk production control, karena emang antara MH, logistik, dan production control itu saling berkaitan, jadi nggak terlalu susah buat gue. Jadi gue daftar lah, dan gue komen ke postingan beliau merespon. Alhamdulillah gue dipanggil untuk tes di Hyundai lagi, di tempat sama, di Ruko Cosmos itu lagi guys. Tapi di kejadian ini gue sangat percaya bahwa namanya rezeki itu udah Allah atur, udah Allah jamin, gak bisa digerakin. Kalau emang rezekinya pasti dapat, kalau emang bukan rezeki pasti nggak bakal dapet. Di situ gue percaya dengan kondisi gue udah belajar mengkoreksi kesalahan-kesalahan gue dia melalui, baik dari cara interview segala macam. Ternyata keadaan memaksa gue nggak bisa lolos. Gue terlambat ke sana karena gue dari Tegal. Gue berkarir di Tegal saat itu, gue kerja di Tegal, ada PT Jepang di kampung gue di Tegal, dan gue ke Cikarang menggunakan motor. Qadarullah nyari ke tempatnya nggak sesuai, gue telat sekitar 10 atau 15 menitan saat itu. Dulu waktu pertama gue tes itu cuma pakai form tulisan kertas. Ternyata pas kedua kalinya gue dipanggil, ya di tahun 2021 kalau nggak salah ya, gue kesono ternyata udah nggak pakai kertas lagi, absensinya pakai Google Form. Dan di situ nggak bisa dibohongin dong, kita datang jam berapa kan record tuh, karena kita pakai Google Form kan, pakai barcode, kita scan dan kita isi data di situ. Jadi kita nggak bisa manipulasi. Padahal tesnya itu mulainya setengah jam dari pemanggilan. Gue dipanggil jam 1, tesnya setengah 2, tapi gue datangnya jam 1.15. Situlah gue gagal. Tapi ya sesuai, mau gimana, kecewa banget. Gue dari kampung gue dari Tegal naik motor ke Cikarang, habis sholat subuh gue jalan tuh nyampe sini, nyampe Bekasi. Endingnya ternyata nyampe sore gue telat. Karena apa? Karena keadaan jalan, karena keadaan fisik gue yang lelah. Ternyata gue gagal di situ. Nyerah. Di situ gue belajar ikhlas. Ya udahlah, emang gitu bukan rezeki gue. Kenapa sih gue harus ngoyo banget? Kenapa sih gue harus maksa banget? Di situ gue udah menutup harapan gue buat Hyundai Motor. Gue buang jauh-jauh saat itu. Gue berpikir gue terlalu goblok nih saat ini. Dan mengakui bahwa diri kita goblok perih, men. Di keadaan dimana kita mengakui bahwa diri kita ini gagal dan goblok itu, pernah gak kalian bayangin atau ngerasain seperti itu? Ternyata gue goblok banget, ternyata gini-gini. Itu bener-bener sedih deh, sakitnya, perihnya berasa. Tapi gue belajar, ya udah gue pulang dengan cerita yang sangat menyedihkan buat anak bini gue, karena gue udah punya anak istri ya kan. Bini gue nunggu di kampung, dia nunggu kabar gembira bahwa suaminya bisa diterima di Hyundai. Ternyata enggak. Padahal Pauli gue lagi udah 2 lembar tuh. Pauli itu kan bolak-balik, gue 2 lembar. Dan segala macamnya gue tahu karena gue pernah tes di Hyundai, jadi gue tahu. Ternyata gagal. Dan dibalik kali itu gue coba buka lagi, gue scroll lagi LinkedIn, dimana gue situ gue nemu postingan atau artikel peletakan batu pertama PT Piaggio Indonesia. Di situ gue coba kepoin, gue cari hari-nya, gue akses pertemanan, dan ya alhamdulillah sampai sekarang
cerita Hyundai mungkin bakal gue bahas di next video Kopi Teras berikutnya, ya kan? Karena kita fokus di kegagalan gue di Hyundai Motor. Ya mungkin itu aja yang bisa gue ceritain. So mungkin kalian bisa ambil ilmunya, kalian bisa terapin dari kalian. Ya monggo. Yang penting gue gak memaksa pribadi masing-masing. Ini hanya celoteh gue, bacot gue yang gak jelas, yang baca storytelling. Ya semoga bisa bermanfaat buat kalian semua, ya kan? Kan dari banyak orang yang sombong, flexing dengan keberhasilannya, gue flexing dengan kegoblokan dan kegagalan gue dan keberharapan gue kepada sesuatu yang selain Allah. Jadi gue belajar bahwa mengharapkan sesuatu yang bukan itu benar-benar jelek, udah lalat lagi. So ya, coba taruh harapan kita ke yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan coba kita belajar ikhlas dari sesuatu yang mungkin belum ditakdirkan buat kita. Itu benar-benar bisa melegakan diri kita dan nggak terlalu uring-uringan endingnya. Beda ketika kita sangat berharap pada satu dua perusahaan, endingnya kita gagal, ditolak, dan gue nyoba itu sendiri, hasilnya sama. Tapi gue juga pernah ngalamin kejadian sama dan lolos, kayak waktu gue di Daihatsu, gue gagal MCU, gue daftar lagi lolos. Yang mungkin itu rezeki yang tertunda. Jadi kan rezeki ada dua tuh, belum rezekinya atau belum saatnya. Yang belum rezekinya Allah ganti dengan yang lebih baik, dan belum saatnya itu Allah ganti di waktu yang tepat. Itu doang sih rezekinya. Itu aja, ini udah terlalu panjang juga. Semoga bisa menjadi teman makan kalian, mungkin bisa jadi motivasi kalian kalaupun ada sih ya. Intinya itu aja lah. Semoga buat teman-teman yang masih mencari kerja, Allah mudahkan cepat dapat kerja ya. Semoga terus para pencari kerja, kalian masih bisa dapat kerja tanpa harus pakai calo, dan di story gue nggak ada cari kerja pakai calo. So semangat terus, sehat selalu, bahagia selalu buat kita semuanya. Jangan lupa sholat, jangan lupa sholawat, jangan lupa zikir, jangan lupa zakat, dan jangan lupa sedekah, dan jangan lupa minta sama Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.